Halo guys, ketemu lagi sama Nyonya Review. Di sini kita akan bahas film yang berjudul Old yang dirilis tahun 2021. Kalian bayangin aja lagi liburan keluarga di pantai indah, tapi dalam 1 jam doang anak kamu yang masih kecil tiba-tiba jadi remaja sampai jadi tua keriput dan sakit parah. Nah, biar nggak penasaran, ayo kita bahas film ini. Dad. Adegan awal di film ini diawali dengan keluarga Kappa yang memutuskan liburan ke resort mewah terakhir kali. Di keluarga ini ada seorang ayah yang bernama Guy dan seorang ibu bernama Priska. Yang sebentar lagi mereka akan cerai karena Priska ketahuan memiliki tumor dan pernah selingkuh. Mereka membawa 2 anaknya yang bernama Maddox yang berumur 11 tahun dan Trent yang baru 6 tahun. Wow. Sesampainya di resort, mereka disambut ramah hingga diberi minum. We've made you cocktails to welcome you. Besokan paginya, manajer resort menawarkan pantai pribadi yang sangat spesial dan hampir tidak pernah dikunjungi oleh orang lain. Any plans today? Sontak, keluarga Kappa pun setuju. Kemudian mereka pergi ke pantai itu bersama tamu-tamu lain. Di sana mereka semua sangat bersenang-senang, terutama anak-anak. Sesaat setelah itu, Trent yang sedang berenang sendirian tiba-tiba ketakutan. Karena dari belakang ada kepala wanita yang mendekat dan ternyata itu merupakan mayat seorang wanita. Keadaan pun chaos total hingga ada seorang pria yang memutuskan ingin keluar dari pantai untuk mencari sinyal agar bisa menelpon pihak resort tentang mayat itu. Namun ketika dia baru melangkah ke celah sempit tebing jalan keluar pantai, tiba-tiba kepalanya terasa pusing berat dan tertekan. Akhirnya dia pingsan, lalu dia dibangunkan oleh para tamu-tamu lain yang kebingungan dengan kejadian itu. This pressure in my head. Kejadian pun semakin buruk ketika ada seorang nenek yang tiba-tiba pingsan dan meninggal. Kemudian seorang dokter yang merupakan tamu di pantai itu berusaha membantu namun tidak ada hasil. Di sisi lain, Maddox dan Trent sedang mengobrol dengan Patricia dan Jaren. How old are you guys? Mereka menanyakan umur Maddox dan Trent, kemudian Jaren berusaha menebak bahwa umur Trent 11 tahun. You're 11, right, Trent? Seketika Trent menjawab dengan sedikit tertawa bahwa dia masih umur 6 tahun. They're playing with us. Namun Jaren sangat meragukan jawaban itu, dia tidak percaya. Okay. Patricia dan Jaren pun merasa bahwa 2 anak itu hanyalah bercanda. Sweet. Di tengah obrolan, Priska pun datang mencari kedua anaknya itu. Sontak, Priska kaget melihat kedua anaknya yang sudah terlihat tumbuh menjadi remaja hanya dalam hitungan jam. Why are you looking at me like that? Tidak lama, Guy juga datang dan terlihat sangat syok melihat kedua anaknya itu. Adegan berikutnya, 2 pria mencoba untuk kabur lewat tebing, namun seketika mereka juga pusing berat lalu pingsan. Semua tamu yang berada di pantai sangat panik dengan keadaan itu dan mencari cara agar bisa keluar, namun akhirnya mereka semua pingsan dan terbangun. Please don't let them see. Go on. Seketika seorang pria menggoreskan pisau ke pipi salah satu tamu pria. Semuanya melihat bahwa dalam beberapa menit luka goresan itu hanya menyisakan bekas luka.
yang mana mereka mulai menyadari keanehan itu. Salah satu tamu yang merupakan dokter bernama Charles berkata bahwa sepertinya ada virus di pulau itu. Setelahnya, mereka terus diskusi bagaimana cara agar bisa keluar dari tempat itu. Lalu Priska bercerita bahwa dia memiliki tumor. Dan Jarin yang merupakan seorang perawat mencoba memeriksa di mana letak tumor itu. Kemudian Jarin bilang tumornya sudah seukuran bola golf. Namun Priska bilang tumornya hanya berukuran 3 cm. Tidak lama Priska pingsan karena penyakitnya semakin parah. Tumornya tumbuh semakin besar dalam waktu cepat. Tanpa pilihan lain, Guy meminta Charles yang merupakan dokter bedah untuk mengoperasi tumor di pinggir pantai. Ketika sayatan pertama terjadi, seketika luka langsung tertutup dan tersisa bekas lukanya saja. Charles menyayat lagi dengan memasukkan tangan ke lubang agar tidak tertutup. Dan akhirnya tumor sebesar melon berhasil diangkat. Dan bekas luka operasi tertutup dan Priska pun sadar. Sesaatnya mereka heboh ketika melihat mayat yang sebelumnya mati kini hanya menyisakan kerangka dalam hitungan jam. Di sisi lain, Trent jatuh cinta kepada wanita yang bernama Kara yang merupakan salah satu tamu di pantai itu. Mereka yang sudah remaja pun saling jatuh cinta. Akhirnya mereka berhubungan intim dan tanpa disadari, Kara pun hamil dengan cepat. What did you do? We were just playing. It's okay. Semua orang termasuk ibunya Kara syok melihat perut Kara yang sudah seperti hamil 5 bulan. Dan dalam beberapa menit bayinya langsung lahir di pinggir pantai. Died from lack of attention. Tapi langsung kelaparan dan mati dalam hitungan menit karena waktu berjalan terlalu cepat di sana. Lalu Trent pun mengubur bayinya di pasir. Sementara itu, Patricia yang histeris melihat Charles yang mulai kena gangguan jiwa menusuk pria dengan pisau saku. Charles membunuhnya karena skizofrenianya semakin parah. Karena itu, mereka semua terus mencari cara untuk keluar. Keadaan semakin kacau ketika Jaren tenggelam di pantai. Kemudian Kara jatuh mati saat mencoba memanjat tebing gunung untuk mencari jalan keluar. Patricia yang tiba-tiba kejang epilepsinya semakin parah hingga dia meninggal. Satu persatu tamu di pantai itu pun mati. Di situ Guy mulai merasakan bahwa penglihatannya juga mulai kabur. Dan Priska juga mulai kehilangan pendengarannya. Kembali lagi ke adegan Maddox dan Trent yang sekarang sudah dewasa. Mereka menemukan buku catatan korban-korban sebelumnya. Science fiction writer. Buku itu menjelaskan bahwa pantai ini memiliki anomali magnetik yang aneh Magnetism of this exact. yang membuat sel tubuh menua ribuan kali lebih cepat. Make a metal tube. Dan mereka mengetahui bahwa ada sebuah kamera di atas tebing dengan sinar kecil yang terlihat untuk merekam mereka.
Kemudian di adegan lain, Charles semakin gila dan menyerang Guy serta Priska. Priska menusuk Charles dengan pisau berkarat dan akhirnya Charles pun mati karena infeksi darah yang sangat cepat menyebar. Guy dan Priska yang sudah tua parubaya pun akhirnya berdamai, saling mengaku bahwa mereka saling mencintai. We were. Lalu mereka pun meninggal secara damai karena usia tua yang hanya berjarak beberapa saat saja. Akhirnya hanya tersisa Maddox dan Trent yang sekarang sudah berumur parubaya. Mereka berenang di bawah koral untuk mencari jalan keluar. Di adegan lain di resort, seorang ilmuwan melaporkan bahwa percobaan mereka sudah selesai dan semua subjek mati. Ternyata resort ini hanya kedok perusahaan farmasi. Mereka sengaja memilih tamu yang mempunyai penyakit langka memberi obat uji coba lewat minuman selamat datang. Lalu mengirim ke pantai ini. Zat alami di pantai mempercepat penuaan mereka. Yang dipilih untuk ke pantai itu hanya orang-orang yang memiliki penyakit untuk menjadi kelinci percobaan obat baru. The epileptic seizures. Adegan berikutnya, Maddox dan Trent yang ternyata telah selamat akhirnya bisa kembali ke resort dengan polisi. Maddox dan Trent memberikan buku catatan itu tadi sebagai bukti ke polisi. Staf resort dan semua orang-orang di perusahaan farmasi pun akhirnya ditangkap. Tapi seluruh hidup mereka sudah habis dalam satu hari di pantai neraka itu. Dan akhirnya film pun berakhir di sana. Gimana nih menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.